Hey yo, what's up bro? Kembali lagi di channel Sudut Sejarah. Kali ini kita akan membahas mengenai pertempuran permukaan laut yang terbesar saat Perang Dunia Kedua nih bro. Dan tempat terjadinya peristiwa ini di Laut Jawa, Indonesia. Wah, mau tahu bagaimana kelanjutannya? Kita putar dulu intronya. Dilansir dari Wikipedia, pertempuran Laut Jawa adalah pertempuran laut yang utama dalam kampanye Pasifik selama Perang Dunia II. Angkatan Laut Sekutu mengalami kekalahan telak di tangan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang pada tanggal 27 Februari 1942 dan dalam aksi-aksi sekunder selama beberapa hari berturut-turut. Komandan American British Dutch Australian Command atau ABDA Laksamana Karl Doorman terbunuh. Buntut dari perang itu termasuk beberapa aksi kecil di sekitar Jawa, termasuk pertempuran Selat Sunda yang lebih kecil namun berarti. Ini merupakan pertempuran permukaan terbesar sejak pertempuran Jutlandia dalam Perang Dunia I nih bro. Wah, ini pertempuran gak main-main nih bro. Pertempuran besar ini. Pasukan Jepang habis nyerang Pearl Harbor, terus mampir ke Hindia Belanda nih buat ngusir pihak sekutu. Parah emang. Serangan Jepang ke Hindia Belanda berkembang dengan cepat dari koloni mereka di Kepulauan Palau, dan Jepang merebut markas di Sarawak dan Filipina Selatan. Mereka menaklukkan sejumlah markas di Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. Pada tanggal 23 Januari 1942, 4 kapal perusak Amerika menyerang konvoi Jepang di Selat Makassar saat mendekati Balikpapan di Kalimantan. Pada tanggal 13 Februari, dalam pertempuran Palembang, Sekutu tidak berhasil mencegah Jepang menduduki pelabuhan minyak utama di Sumatera bagian timur. Pada malam 9-20 Februari, sebuah angkatan Sekutu menyerang armada invasi timur di Lepas Bali dalam pertempuran Selat Badung. Jepang di saat itu masih kuat-kuatnya nih, meratakan semua musuhnya dengan mudah. Karena ketika negara Jepang beraksi, disitulah negara-negara terinvasi. Parah. Ketika pertempuran akan dimulai nih bro, kekuatan Sekutu jauh lebih lemah. Mereka terpecah belah, kapal-kapalnya yang berasal dari 4 negara terpisah, dan moral pelautnya rendah karena serangan udara yang konstan dan rasa takut karena mengira Jepang sulit untuk dikalahkan bro. Selain itu, koordinasi Angkatan Laut dan Angkatan Udara Sekutu juga lemah. Pasukan pendarat Jepang berkumpul untuk menyerang Jawa, dan pada tanggal 27 Februari 1942, Angkatan Laut American British Dutch Australian Command atau ABDACOM utama di bawah Laksamana Doorman berlayar ke arah timur laut dari Surabaya untuk mencegat konvoi Angkatan Invasi Timur yang sedang mendekat dari Selat Makassar. Armada ABDA terdiri atas 2 kapal penjelajah berat, 3 kapal penjelajah ringan, dan 9 kapal perusak. Sedangkan konvoi Jepang itu dikawal oleh 2 kapal penjelajah berat, 2 kapal penjelajah ringan, dan 14 kapal perusak di bawah komando Laksamana Muda Shoji Nishimura. Kekuatan blok Sekutu berkumpul tuh buat menghadang Jepang. Kedua blok sama-sama mengerahkan kekuatan yang gak remeh-remeh nih bro. Siapa yang bakal menang nih? Lanjut kita bahasnya bro. Armada itu bertemu satu sama lain sekitar pukul 4 sore pada tanggal 27 Februari dan dekat ke jarak tembak.
Mereka mulai menembak pada pukul 16:16 menit. Kedua belah pihak menunjukkan kecakapan penggunaan meriam dan torpedo yang rendah selama fase awal pertempuran ini. Satu-satunya contoh terkemuka penggunaan meriam ini adalah Exeter yang dibuat rusak parah oleh granat 8 inci. Kapal itu kemudian berjalan terseok-seok ke Surabaya dikawal oleh kapal With the Wind. Armada Sekutu terpecah dan pergi sekitar pukul 6 sore, ditutupi oleh tabir asap yang diciptakan oleh 4 kapal pemburu US Destroyer Division 58. Pasukan Sekutu pada kabur tuh, dibuat ketar-ketir karena Jepang masih OP pasukannya. Gabungan 4 negara pun belum sanggup menghadang. Parah emang. Komando Durman kini berkurang ke 4 kapal penjelajah, kembali menghadapi kelompok pengawal Jepang pada pukul 11 malam. Kedua pasukan itu saling menembak di kegelapan dalam kisaran panjang, hingga Deyruter dan Java tenggelam. Durman dan sebagian besar krunya tenggelam dengan Deyruter. Hanya 111 orang yang diselamatkan dari kedua kapal itu. Hanya kapal penjelajah Parr dan Houston yang tersisa, kekurangan bahan bakar dan amunisi. Dan menyusul perintah terakhir Durman, kedua kapal itu mundur, tiba di Tanjung Priok pada tanggal 28 Februari. Akhirnya pada mundurkan pasukan Sekutu. Jadi Jepang yang menang nih di pertempuran Laut Jawa ini. Emang apa pengaruhnya sih pertempuran Laut Jawa ini bagi Jepang dan Asia Tenggara? Mari kita jawab. Pertempuran Laut Jawa mengakhiri operasi Angkatan Laut Sekutu di Asia Tenggara pada tahun 1942 dan Angkatan Darat Jepang menyerang Jawa pada tanggal 28 Februari. United States Air Force dan Royal Air Force kemudian mulai mundur ke Australia. Pasukan Belanda yang dibantu oleh sisa Britania bertempur dengan dahsyat selama seminggu. Korban dari pihak Sekutu yaitu 5 kapal penjelajah tenggelam, 5 kapal perusak tenggelam, dan 2.300 pelaut terbunuh. Sedangkan dari pihak Jepang yaitu 4 kapal pengangkut penumpang yang tenggelam. Faktor-faktor yang menentukan dalam kemenangan Jepang tampaknya kekuatan udara dan keberuntungan. Akhirnya Jepang memenangkan pertempuran yang menghabiskan tenaga lawan ini dan Angkatan Abda menyerah pada tanggal 9 Maret. Wah, panjang banget kan cerita dari pertempuran Laut Jawa ini? Karena pertempuran ini sangat penting dan sangat dahsyat, bro. Banyak korban berjatuhan di pertempuran ini. Oke lah, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.